I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan contoh soal tentang pembuatan larutan dengan cara pengenceran. Nah, di sini ada soal berapa mili air harus ditambahkan pada larutan 50 mili 0,2 molar H2SO4 atau asam sulfat agar dihasilkan larutan H2SO4 baru dengan konsentrasi 0,02 molar. Nanti selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Oke, sekarang di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang di video sebelumnya, yaitu berapa mili air harus ditambahkan pada larutan 50 mili 0,2 molar H2SO4 agar dihasilkan larutan H2SO4 baru dengan konsentrasi 0,02 molar. Nah, di sini kita pakai rumus M1 dikali F1 sama dengan M2 dikali F2. Oke, kita teliti dulu. Kita cari dulu yang mana F1, mana M2, dan mana M1 dan mana F2. Nah, jadi itu 50 mili ini adalah F1. Terus jadi ini tuh volume H2SO4 yang diambil dengan konsentrasinya 0,2 molar. Berarti ini M1-nya. Yang diminta adalah supaya dia konsentrasinya 0,02 molar. Berarti ini tuh ke konsentrasi akhir dong. Berarti kalau itu kita sebutnya ini tuh M2-nya. Nah, yang ditanyakan kan bukan F2-nya, bukan volume akhirnya yang setelah diencerkan, tetapi volume air yang ditambahkannya itu berapa. Tetap dengan rumus yang sama. Jadi kan di sini ada 0,2 M dikali 50 mili sama dengan 0,02 M dikali F2. Nah, F2 ini 500 mili. Nah, 500 mili ini itu adalah gabungan dari asam sulfat dengan air. Oke, volume kayak apa sih? Volume akhir gitu. Yang diminta itu berapa mili air yang harus ditambahkan. Berarti untuk mencari volume airnya yaitu tinggal dikurangin aja dengan volume H2SO4 yang kita ambil. Nah, jadi volume yang harus ditambahkan itu ialah volume larutannya. Nah, volume akhirnya yang 500 mili ini itu dikurangi dengan volume H2SO4. Nah, volume H2SO4-nya itu yaitu 50 mili ini. Nah, kita ingat lagi kalau volume larutan itu berarti volume dari zat pelarutnya dan pelarutnya. Nah, di sini tuh zat pelarutnya itu adalah H2SO4 atau asam sulfatnya. Dan pelarutnya ialah air. Jadi, volume air yang harus ditambahkan ialah F2 dikurangi F1 yaitu 500 mili dikurangi dengan 50 mili. Jadi, 500 mili dikurangi 50 yaitu 450 mili. Jadi volume yang air yang harus ditambahkan ialah 450 mili. Oke teman-teman, kita sekarang ke contoh yang nomor 2, yaitu di sini ada soal tersedia 150 mili larutan KOH 1 molar dan berapakah konsentrasi akhir larutan tersebut jika diencerkan hingga 300 mili. Nah, di sini kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, di sini
kita mencari M1-nya yaitu adalah KOH yang ini nih, yang satu molarnya ini sebagai M1. Sedangkan F1-nya yaitu 150 mili. Ini sebagai F1-nya. Nah, terus sebagai F2-nya itu yang diencerkannya. Apa ini yang 300 mili. Kalau M1V1 ini sebelum diencerkan, sedangkan M2 dan F2 ini sesudah diencerkan. Maka ya setaunya kayak gitu. Nah, di sini berarti kita mencari konsentrasi akhirnya yaitu M2. Nah, di sini 150 mili dikurangi 300 mili berarti sama dengan 0,5 mili. Jadi konsentrasi akhir dari pengenceran tersebut yaitu 0,5 molar. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke contoh nomor 3, yaitu di sini ada soal hitunglah berapa kemolaran larutan setelah 200 ml larutan 0,2 molar NaOH ditambahkan pada 50 ml larutan 0,6 molar NaOH. Nah, jadi di sini itu ada dua nih jenis larutannya. Jadi yang ditanya itu sebenarnya berapa sih kemolaran akhirnya? Nah, kalau di sini ada dua, yaitu sama-sama NaOH-nya. Jadi misalnya kemolaran satu itu ialah 0,2 molar NaOH. Terus dengan volumenya yaitu 200 ml. Nah, itu tuh diambil terus dicampurin dengan NaOH larutan yang kedua, yaitu NaOH larutan keduanya ialah 0,6 molar dengan volume 50 ml. Yang ditanya itu setelah dicampur konsentrasinya itu berapa. Nah, ini berarti konsentrasi totalnya ya. Dengan rumus kita itu berarti mencari M3-nya dong sekarang. Nah, rumusnya tuh ini M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 dibagi F1 ditambah F2. Nah, dibaginya ini dengan volume totalnya ya. Sama aja dengan kayak M kali V, kan mol ya. Sedangkan kalau V itu kan berarti volume. Nah, berarti sama dengan kayak M per V, ya kan? Berarti mol campurannya itu dibagi dengan volume campuran. Nah, kalau ini juga kita tuh bisanya itu kayak ini tuh harus sama dengan larutannya itu sama. Namun kalau larutannya beda, ya nanti beda lagi caranya. Nah, ya berarti ini nih. M1-nya kan kita udah mengacu ini aja ya. Berarti M1-nya itu yaitu 0,2. Ini tuh sebagai apa sih namanya? Kemolaran 1 ya, ini kemolaran 2. Nah, kemolaran satunya yaitu 0,2 dikali 200 ditambah kemolaran 2-nya yaitu 0,6 dikali 50 dengan volumenya yaitu 200 ditambah 50. Nah, sama dengan 0,28 molar. Nah, berarti konsentrasi yang telah dicampurin atau konsentrasi akhir dari M3 yaitu 0,28 molar. Ya, sekian, terima kasih video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.